Halo adik-adik, sekarang kita akan lanjutkan eksperimen selanjutnya. Sebelumnya kita belajar tentang eksperimen membuat gunung lava. Dalam pembuatan gunung lava itu menggunakan gas CO2 atau gas oksigen. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagaimana menguji gas-gas tersebut. Ini adalah video pertama, yaitu eksperimen untuk menguji adanya gas hidrogen. Sorry, ini gas oksigen ya maksudnya. Ya, gas oksigen ini memiliki sifat mudah membakar. Jadi di sini ada lidi yang telah dikasih api sehingga membentuk bara api. Lidinya itu berwarna merah jadinya ya. Ketika dimasukkan ke dalam tabung yang di dalamnya ada gas oksigen, itu bara api merahnya menjadi makin tajam, makin merah. Dia nggak padam. Ini membuktikan kalau di dalamnya ada gas oksigen. Gas oksigen ini mudah membakar. Itulah yang menyebabkan lidinya itu bara apinya tidak mati-mati. Jadi bara api di sini itu apa namanya? Nyala terus karena suplai oksigen tetap ada. Sebelumnya kita pernah belajar tentang pembakaran ya. Dalam pembakaran itu kan supaya terjadi pembakaran ada 3 hal. Yang pertama adalah bahan bakar, dalam hal ini lidi. Yang kedua adalah oksigen. Nah, ini oksigennya disuplai terus. Kemudian yang ketiga adalah panas. Nah, panasnya itu dari bara api. Jadi bara api itu mensuplai panas sehingga membuat kayu dan oksigen bisa bereaksi. Nah, hasil reaksinya membuat bara apinya makin besar. Itu terjadi terus-menerus. Sehingga bara apinya tidak mati-mati. Harusnya kalau di situ tidak ada oksigen, bara apinya cepat mati karena banyak uap air di dalam tabung itu. Jadi gas-gas yang keluar itu membawa uap air. Tapi berkat suplai oksigen yang cukup, bara apinya tidak mati-mati. Oke. Nah, sekarang ini adalah reaksi yang terjadi, yaitu hidrogen peroksida. Jadi oksigennya itu diperoleh dari hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida ini dia akan terurai jadi air dan oksigen. Caranya adalah dengan dikasih ragi. Nah, jadi ragi itu mengkatalis supaya hidrogen peroksida terurai menjadi oksigen. Nah, makanya di sini muncul buih-buih ya. Itu adalah buih-buih oksigen. Nah, terus buih-buih ini menjaga supaya bara apinya tetap nyala. Nih, ini buihnya kita kenakan langsung dengan bara api supaya kelihatan lebih jelas ya. Itu buih adalah campuran dari oksigen dan air. Nah, jadi yang bikin apinya makin besar itu adalah oksigennya. Jadi walaupun ada air, dia tidak langsung mati karena suplai oksigennya cukup. Oke, lihat baik-baik ya. Ya, ini adalah tes pertama, uji keberadaan gas oksigen. Sekarang tes yang kedua. Ini adalah uji gas hidrogen, gas H2. Sebenarnya secara teori itu mirip. Hidrogen sama oksigen itu mudah terbakar. Kalau hidrogen dia bertindak sebagai bahan bakar. Jadi sangat mudah terbakar. Hidrogen ketemu sama oksigen nanti terbakar. Jadi hidrogennya sebagai bahan bakar. Nah, di sini itu gelembung gas itu adalah gas hidrogen ya. Karena membuat gas hidrogen itu agak susah, jadi di sini cuma sedikit gas hidrogen yang dihasilkan. Nah, ternyata gas hidrogen memiliki sifat yang sama, yaitu dapat membuat bara api tidak padam. Jadi bara apinya itu tetap menyala ketika dimasukkan dalam tabung yang dipenuhi gas hidrogen. Secara jumlah, gas hidrogen yang di sini itu jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding oksigen di eksperimen sebelumnya. Ini lebih sedikit. Tetapi karena hidrogen itu lebih mudah terbakar,
maka memiliki efek yang sama persis, yaitu membuat bara api tidak padam, tidak mati. Apabila kita melakukan eksperimen, di mana eksperimen tersebut menggunakan hidrogen dalam jumlah yang besar, nanti ketika dimasukkan bara api itu, lidi yang membara itu akan terjadi letupan sampai keluar bunyi. Nah, sayangnya dalam eksperimen ini hidrogen yang dihasilkan jumlahnya sedikit, sehingga fenomena yang kita amati cuma mirip dengan fenomena dengan gas oksigen. Ya. Ini adalah reaksinya, reaksi yang terjadi. Jadi di sini saya menggunakan serbuk besi. Kemudian HCl, HCl-nya saya ambil dari Fiksal. Nah, jadi Fiksal itu komponen utamanya adalah HCl. Ketika besi ketemu sama Fiksal, nanti dia akan menghasilkan garam dan gas hidrogen. Nah, gas hidrogennya itu berupa gelembung-gelembung gas kecil. Oke, gelembung-gelembung gas ini itulah hidrogennya. Nah, ini dimasukkan api tadi, apinya tetap menyala ya. Bara api juga menyala. Jadi secara sifat dia sama seperti gas oksigen. Nah, kalau kita gunakan hidrogennya dalam jumlah besar, efeknya lebih signifikan. Dia bisa terjadi letupan. Letupan itu ya peristiwa ledakan, tapi dalam jumlah yang kecil. Oke, dia mati ya, ini bara apinya. Jadi ini adalah uji untuk gas hidrogen. Cara membuatnya dengan cara memasukkan besi ke dalam larutan Fiksal. Oke, kita tutup. Tujuannya biar hidrogennya itu agak banyakan, nggak langsung keluar. Ya, seperti itu ya. Kemudian uji gas yang ketiga, yaitu gas CO2. Nah, kalau gas CO2 itu memiliki sifat yang kebalikan dari dua gas sebelumnya, di mana CO2 itu tidak dapat terbakar. Jadi, di sini ketika gas CO2 dihasilkan kemudian kita masukkan lidi yang terbakar, lidinya itu langsung mati. Oke, lidinya langsung mati. Kita coba lagi ya, lidinya langsung mati. Hal ini akan terjadi terus-menerus. Jadi, fenomena ini menunjukkan kalau di dalamnya adalah gas CO2. Ini gas CO2 sendiri diperoleh dari baking soda dicampur dengan HCl, dengan asam Fiksal. Kalian boleh ganti HCl-nya dengan asam cuka, sama. Nanti muncul gasnya itu adalah CO2. Kalau kita masukkan lidi yang membara, nanti lidinya akan langsung mati seketika. Ini membuktikan bahwa di situ banyak CO2-nya. Ya, ini adalah 3 gas yang paling banyak digunakan, paling banyak dihasilkan dalam eksperimen kimia.